Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya yang pertama adalah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kembali Allah mempertemukan kita walaupun dibatasi oleh ruang dan waktu, namun insya Allah kita tetap bisa berjumpa dan berbagi ilmu. Tentunya semua ini adalah berkat dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sepantasnya kita kemudian mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam yang mana senantiasa kita limpahkan dan kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat dari beliau, lalu kemudian pengikut-pengikutnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya, yang akan senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Artinya tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar kabar bahwasanya bulan Ramadan telah tiba atau tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, tentunya kita harus menyambut dengan riang gembira. Hati kita ini harus senang, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, bulan pengampunan dosa, bulan yang sangat kita butuhkan sebagai seorang manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menganjurkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk kemudian menyampaikan berita gembira ini. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ataakum Ramadan, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, tentunya ketika Nabi mengabarkan berita ini, hati beliau dalam keadaan gembira. Ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya, ketika beliau menyampaikan kabar gembira ini, ya, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk masuk di bulan Ramadan. Tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia yang ternyata dia tidak diberikan kesempatan untuk menikmati manisnya bulan Ramadan. Nikmatnya bertakarrub kepada Allah, nikmatnya ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Tentunya kenikmatan-kenikmatan ini ya tidak dapat kita rasakan melainkan di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Ini menandakan bahwasanya iya, atau hendaknya kita mempersiapkan diri. Jadi ketika kabar ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, ada anjuran di dalamnya untuk kemudian kita mempersiapkan diri. Iya. Hal-hal inilah yang kemudian yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan iya, hampir atau mendekati atau tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan atau di ambang pintu dari bulan Ramadan. Iya. Jadi yang pertama hati harus bergembira, kemudian yang kedua adalah kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita. Iya. Dan banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntut bagi kita untuk kemudian berbenah. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwasanya bukan hanya kita manusia yang harus berbenah. Iya. Yang harus bergembira. Ternyata ada makhluk-makhluk lain pun kemudian mereka ketika mendengar kabar bulan Ramadan ini, mereka pun ikut berbenah. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lanjutan dari hadis ini. Iya. Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Iya. Tuftahu abwabus sama'. Langit pun berbenah. Iya. Apa bentuk benahnya langit? Yakni di bulan-bulan itu langit akan dibuka. Iya. Atau pintu-pintu syurga akan dibuka. Langit berbenah, memperbaiki, memperindah. Iya. Agar sekiranya nanti orang-orang yang dipilih untuk masuk ke dalam bulan Ramadan itu benar-benar pantas untuk masuk ke dalam jannah itu. Iya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabus sama'. Ya, jadi pintu-pintu langit itu terbuka. Atau dalam dalil yang lain, ya. Abwabul jannah, ya. Pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ya, lalu kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup. Iya, wa tughlaqu fihi maradatus syayatin. Ya. Dan kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu atau diikat. Fihi lailatun khair min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu surga ditutup, ya, ini menandakan bahwasanya mereka pun bersiap-siap untuk kemudian menyambut bulan yang mubarak ini. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lah kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan masuk di dalam bulan Ramadan, tentunya harus lebih matang lagi persiapan kita. Ya. Kalaulah seandainya bulan Ramadan ini adalah bulan ya, perlombaan, ya tentunya orang-orang yang ingin berlomba pastinya membutuhkan pemanasan, membutuhkan persiapan. Tidak akan mungkin para atlet-atlet luar sana itu bisa menang, bisa mendapatkan medali emas atau bisa mendapatkan kemenangan tanpa ada namanya pemanasan.
Maka begitu juga dengan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban inilah kemudian kita mempersiapkan diri. Iya. Maka hal-hal apa aja yang perlu disiapkan? Tentunya yang pertama adalah ilmu. Iya. Tentunya yang pertama adalah ilmu. Sebagaimana dalam perkataan dari Imam Al-Bukhari, ya, dalam satu kitabnya di bab, ya, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, jadi di bab berilmu sebelum beramal. Ya, dalam hadis lain juga, ya, fa'lam annahu yajibu, yaitu ada satu perintah, ilmuilah, ya, bahwasanya dituntut untuk kita kemudian berilmu sebelum beramal. Ilmu apa yang perlu kita pahami di sini? Yakni ilmu bagaimana beribadah dengan benar. Apatah lagi di bulan Ramadan. Tentunya, ya, kita tidak mau ketika kita beramal, ya, ketika kita berpuasa, kemudian tadarrus, kemudian melakukan amalan-amalan yang lainnya, harapan kita adalah amalan yang kita kerjakan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Iya. Nah, harapan kita seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kemudian mendapatkan harapan tersebut, iya, maka kita harus belajar. Iya. Kita harus mengilmui apa-apa saja yang kemudian yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Nah, ada salah satu perkataan Umar bin Abdul Aziz yang mana kemudian beliau mengatakan, ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya, ini pentingnya kemudian kita menuntut ilmu, dan yang lebih khusus adalah ilmu bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah persiapan-persiapan ilmu tersebut atau bekal-bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan, atau nanti ketika di bulan Ramadan kita sudah siap untuk kemudian mengamalkan amalan-amalan tersebut. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyambut bulan Ramadan atau yang kita persiapkan, yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita menata hati kita. Ya, menata hati, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perbanyak istighfar, karena tentunya kita sebagai manusia yang lemah, yang senantiasa kemudian luput dan senantiasa berada atau mengerjakan suatu dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka sebelum bulan Ramadan itu tiba, atau sebelum kita masuk di bulan Ramadan, sebaiknya kita menata hati. Karena ketika hati kita bersih, insya Allah amalan-amalan yang kita kerjakan itu tentunya pasti akan lebih ikhlas, dan kita bisa benar-benar menjadi hamba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, lalu kemudian kita berhasil dan menjadi pemenang atau menjadi finalis Ramadan. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.